139, berarti sebenarnya masih ada ya. Bisa lihat, sebentar, coba saya masuk lewat sini ya. Kalian habis ini ada kuliah apa? Untuk kelas B tidak ada Ibu. Kelas C, Untuk kelas C juga tidak ada, Ibu. kelas A? Oh, berarti saya terakhir. Oke, 143 ya. Izin masuk, Ibu. Untuk dari kelas C ada teman saya yang gabungan gitu Bu Zoom-nya. Jadi satu HP berdua kayak gitu. Hmm. Bagaimana tuh cara deteksinya? Yang hadir siapa, yang nggak hadir siapa nih? Bisa nggak sekretarisnya? Bisa nggak sekretarisnya? Izin Ibu, untuk kelas B absennya ini menyertakan screenshot room Zoom Bu. Oke, berarti yang lain seperti itu juga ya. Oke, Baik, Ibu. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Hari wabarakatuh. ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi gabungkan perkuliahan kita A, B, C. Daripada kita cari-cari waktu lagi, kita satukan saja. Karena memang lagi full ya. Besok pun ada pelatihan juga. Jadi saya rasa pindah hari pun sama aja gitu. Karena minggu depan pun juga ada lagi pelatihan gitu. Full 5 hari. Oke, jadi lebih baik seperti ini saja. Hari ini kita akan belajar, sebentar, sorry. Ya, hari ini kita belajar, oh sorry, sorry. Oke, hari ini kita belajar konsep dasar reaksi redoks dan juga bilangan oksidasi. Sebelumnya kalau di sekolah dulu, kalian saya rasa sudah pernah dengar ya tentang redoks ataupun biloks. Gimana? Pernah Ibu. Pernah? Untuk redoks sendiri, kalian tahu nggak apa sih redoks? Apa itu redoks? Kan pernah ya, seenggaknya secara sederhana gitu. Apa itu redoks? gabungan dari reduksi dan reaksi oksidasi, Bu. Oke, gabungan dari reduksi dan oksidasi. Kemudian selain itu, ada yang bisa Penyetaraan reaksi Bu. menentukan?
penyetaraan reaksi. Kalau untuk pengertian redox itu dapat dikaji dari berapa aspek ya? 3, Bu. Apa aja itu? Dari konsep pelepasan dan pengikatan oksigen, Oke, konsep perpindahan elektron, dan yang terakhir bilangan oksidasi, Bu. oke. Bilox ya. Jadi sekarang kalau saya tanya bilox itu apa? Tahu nggak? Bilox apa bilox? Tahu nggak? Bilox. Banyaknya muatan listrik dari unsur-unsur dalam suatu persenyawaan, nggak, Bu? Itu yang kalian dapat ya. Oh, agak susah ini ya. Oke, sebentar. Apakah mau mencium? Kalian tak pusing ujungnya. Kenapa? Iya. Oke, mungkin bagi yang baru bergabung tadi saya bilang kalau saya nggak akan membagikan materi pada hari ini dalam bentuk slide karena memang saya rasa kita lebih mudah memahami kalau saya jelaskan sekalian mengerjakan soal gitu ya. Jadi kita pertama harus tahu dulu, aduh, pengertian dari redox. Pengertian redox sendiri tadi temannya udah benar ya. Jadi dapat dikaji berdasarkan 3 aspek. Yang pertama itu adalah, sorry, berdasarkan dari oksigen, apa nama lain oksigen? O2. Kemudian kalau dari oksigen itu ada kita bagi reduksi dan oksidasi. Suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Jelas ya? Kalau dari reduksi, kita singkat saja berarti reaksinya adalah melepas O2. Kemudian kalau oksidasi berarti dia akan menangkap O2 atau oksigen. Contohnya, kalau saya tulis Al2O3, dia melepas O2. Jadi 2Al plus O3. Benar nggak? Jadi ini ya, sorry, melepas O2. Jadi karena di sini 2Al, dia melepas O2, sedangkan kalau kita tulis cuman O2 di sini, dia tidak setara ya. Sedangkan di sini harusnya O-nya 3, di sini baru 2. Jadi kita setarakan dengan 3/2, menambahkan 3/2. 3/2 dikali dengan 2 jadinya berapa? 3. Tiga. Oke, jadi sudah setara ya seperti ini. Ini namanya jika dia mengalami reduksi. Sedangkan oksidasi
itu adalah menangkap O2. Salah satu contohnya saya tulis C ditambah O2 itu menjadi apa? Karbon ditambah O2 atau oksigen menjadi Karbon dioksida. oke, benar ya, karbon dioksida. Jadinya dia menangkap O2. Kemudian, selain berdasarkan O2, kita dapat lihat dari elektron atau biasa disimbolkan dengan E. Kalau dari elektron, kalau reduksi apa dia? Melepas atau menangkap? Menangkap Reduksi elektron, Bu. Izin menangkap menjawab Bu, elektron ya. menangkap Bu. Oke. Menangkap. Jadi dia berkebalikan dengan yang oksigen ya. Sedangkan oksidasi dia melepas elektron. Kita pakai contoh sederhana, misalnya golongan 1A. Jadi ini kalian boleh kalau misalnya mau sambil buka tabel periodik, misalnya golongan 1A K plus ditambah elektron, itu dia nanti akan membentuk K. Atau apa, K ini apa? Kalium, Bu. Oke. Kalium. Jadi dia menangkap elektron. Kemudian untuk oksidasi, contohnya misalnya ada Mg atau magnesium, dia akan menjadi Mg2 plus plus 2 elektron. Oke, selanjutnya yang terakhir tadi kata temennya adalah Bilox. Berdasarkan Bilox. Kalau berdasarkan Bilox, ini secara teori reduksi itu Biloxnya dikatakan mengalami reduksi jika dia turun atau naik. Turun Bu. Oke, ini udah benar ya. Berarti di sini Biloxnya turun. Oksidasi ini ketika Biloxnya naik. Nah, ini nanti untuk Bilox saya jelaskan lebih rinci ya. Jadi sekalian kita tidak saya kasih contoh sekarang, tapi kita bahas dulu tentang Bilox sendiri. Tapi sebelumnya untuk memudahkan kalian menghafal supaya nggak ketukar-tukar gitu, kita ingat seperti ini. Misalnya di sini ada OK atau ini kalau saya tulis OK gini ya. Nah, OK ini maksudnya adalah jadi kalian menghafalkannya hanya cukup satu gitu. OK ini berarti oksidasi. Di sini juga oksidasi. Ini kalau berdasarkan O2, anggaplah misalnya ini sesuatu yang kalian suka. Kalau yang sesuatu yang kalian suka itu kan, ini oke gitu ya. Misalnya, berarti kalian tangkap atau kalian ambil karena dia sesuatu yang bagus atau oke. Sedangkan kalau misalnya oksidasi ini elek, tahu kan bahasa Jawa jelek, tahu kan? Tahu nggak? Tahu, Bu. Tahu kan? Nah, kalau Tahu, Bu. elek atau jelek itu kalian lepas, nggak kalian ambil. Konsepnya seperti itu aja. Nah, ini berkebalikan dengan yang reduksi. Kalau untuk Bilox, oke, ini Bilox. Oh, ini untuk Bilox kita akan bahas dulu sendiri. Oke, sekarang bisa saya hapus ini. Saya hapus ya. Saya hapus dulu. Iya, Ibu. Apa? Kenapa? Iya, maksudnya silakan dihapus. Oh, oke.
Sekarang untuk itu tadi pengertian redox ya. Sekarang coba kita masuk ke dalam, ini biloxnya keep dulu. Kita masuk ke dalam reaksi redox. Oke, misalnya ada suatu reaksi ya, Mg plus HCl menjadi Mg, Cl2 plus H2. Oh, nggak bisa sih. Kayaknya kalian harus belajar redoxnya dulu deh. Sorry, sorry. Belajar biloxnya dulu deh. Oke, kita ke aturan dari bilox ya. Aturan dari bilox. Jadi kalau mau ngerjain bilox itu, kita harus tahu dulu aturan-aturannya. Yang pertama, unsur bebas itu biloxnya adalah 0. Ini sudah aturannya ya. Jadi, baik dia unsur logam maupun non-logam ya. Contohnya kalau yang logam, itu ada magnesium, ada natrium ya, ada AU ini apa? Kalau saya tulis AU, tahu nggak AU? Aurum Bu, emas kalau nggak salah. Oke, sip, emas. Kemudian kalau yang non-logam seperti H2, O2, Cl2, ini pun biloxnya masih masuk yang 0. Kemudian kita kalau dia ini kan unsur bebas ya, tunggal. Kalau dia dalam molekul senyawa. Nah, jumlah biloxnya jika 0 itu seperti apa sih? Jika bilox itu sama dengan 0, total biloxnya ya. Contohnya itu seperti H2SO4. Kalau kalian lihat seperti ini, dia tidak ada muatannya, berarti ini biloxnya adalah 0. Contoh lainnya adalah KMnO4. Ini sangat beragam ya. Tapi kalau kalian lihat dia tidak bermuatan sama sekali, berarti kita langsung ambil aturan yang berarti biloxnya adalah 0. Contoh kalau bilox itu adalah bilox H. Bilox H itu dia adalah plus 1. Contohnya apa? Contohnya yang ada H-nya apa ya? Untuk senyawa yang paling sederhana deh. Tahu nggak? Natrium, Bu. H deh. Yang paling sederhana. Senyawa itu kan artinya gabungan dari unsur-unsur. Nah, untuk yang ada unsur H-nya itu apa sih yang paling sederhana biasanya? H2O, Bu. Nah, H2O. H2O itu di sini kan hanya ada 2. Tapi jadi kalau kita jadikan tunggal kan berarti dia 1 ya. Ini adalah plus 1. Kecuali kalau ditanya H2 itu berapa? Berarti plus 1 ini dikali 2, jadi plus 2. Jadi bilox H-nya sendiri aja, karena di sini yang ditanya adalah H itu adalah plus 1, bukan plus 2, kecuali H2. Atau contoh lainnya adalah HCl. Nah, di sini H-nya itu adalah plus 1. Kemudian untuk bilox O, ini masih aturan bilox dulu ya. O itu min 2. Nah, contohnya sama ya di H2O ada O kan, O ini adalah min 2. Oke, kemudian contoh lain ada H3PO4. O itu kan min 2. Dia ada 4. Berarti di sini O4 itu sama dengan 8 kalau ditanya biloxnya. Tapi kalau 2 itu adalah aturan ya dari bilox. Kemudian kalau berdasarkan golongan ya, golongan di tabel periodik ada 1A, 2A,
3A. Ini penentuan biloxnya itu berdasarkan masing-masing golongan. Jadi kalau dia merupakan golongan 1A berarti biloxnya plus 1. Kemudian golongan 2A biloxnya plus 2. Golongan 3A biloxnya plus 3. Ini kalau untuk golongan 1A, 2A, 3A. Contohnya ada Na2, NaNO3. Nah, ini kan merupakan Na ini kan merupakan golongan 1A ya, jadi plus 1. Selanjutnya ada MgCO3. Ini merupakan golongan 2A. Untuk Mg berarti kalau ditanya biloxnya berapa Mg itu adalah plus 2. Contoh untuk yang golongan 3 itu ada Al. Al dalam senyawa AlCl3 di sini dia biloxnya adalah berarti 3 untuk Al. Ini untuk Na1. Oke, aturan berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dilanjut? Sepertinya nggak ada, Bu. Bisa dilanjut. Oke, saya lanjut dulu. Untuk aturan berikutnya, ini ketika dia berupa ion. Jumlah biloxnya, bilox sejumlah muatan ionnya. Sebenarnya ini simpel aja ya. Cuman kita harus teliti gitu. Contoh, NO3 min. Saya kemudian ada NH4 plus, SO4 2 min. Kemudian misalnya saya ada contoh, oke ini dulu deh. Kalau ini jumlah biloxnya berapa untuk yang NO3 min? Jika aturannya jumlah bilox sama dengan muatan ion. Ada yang tahu? Yang N-nya plus 5. Saya nanya keseluruhan satu senyawa ya, bilox totalnya berapa? Menjawab, Bu. Iya. -1. Oke, -1. Kalau yang NH4 plus, bilox totalnya berapa untuk satu senyawa ini? Plus 1. Oke, plus 1. Berarti otomatis SO4 adalah 2 min 2 ya? Min 2. Oke. Sampai di sini paham. Itu adalah aturan bilox. Secara garis besar ada 3 ya. Unsur bebas biloxnya 0 dalam molekul senyawa ketika dia tidak dalam satu unsur tunggal ya. Jadi kita lihat dulu kalau misalnya dia berupa molekul tanpa ada muatan ion berarti itu 0. Untuk bilox H sendiri itu plus 1, O itu min 2. Untuk golongan 1A, 2A, 3A tergantung sesuai dengan golongannya. Kemudian dalam ion itu jumlah bilox total suatu senyawa itu sejumlah dengan muatan ionnya. Kemudian semua ini berlaku ya untuk semua senyawa kecuali untuk senyawa-senyawa berikut. Kalau dalam F2O ini bilox O itu kan harusnya negatif 2 ya. Tapi kalau dia dalam F2O dia positif 2 karena lebih negatif si F2. Nah, kita sebagai farmasis kita udah terima aja nih. Terima, kita masukkan dalam aturan yang kita ingat gitu ya. Dalam peroksida contohnya adalah H2O2, Na2O2, bilox O-nya bukan negatif 2, tapi negatif 1. Kemudian
dalam superoksida. Contohnya KO2. Ini biloxnya untuk O itu adalah minus setengah. Kemudian pengecualian terakhir ya, dalam hidrida. Contoh NaH. Ini bilox O, bilox H. Bilox H kan harusnya plus 1 ya. Ini jadi negatif 1. Nah, untuk pengecualian tuh ada 4 ini saja. Selebihnya mengikuti aturan umum. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Aman, Ibu. Aman, Ibu. Oke. Saya kasih contoh. Misalnya soalnya, ini ya, gambaran misalnya kalau nanti UAS ya, karena ini kan saya pastikan akan masuk UAS. Misalnya mencari bilox yang di garis bawah. Nih, silakan Anda mencari gitu kan, bilox yang di garis bawah. A, itu MnO4 min. Kemudian selanjutnya ada B, H2C2O4. Tahu ini apa? Ini asam oksalat. Kemudian ada NH4, yang C NH4 plus. Yang D itu ada K3PO4. Oke. Pertama kita harus cari tahu dulu ya. Kita mau misalnya yang saya suruh cari itu di sini Mn, kemudian yang di sini C, di sini N, di sini saya minta P. Nah, kalau di sini berarti kalian tuh yang harus kalian lakukan, kita coba dari soal A ya. Yang harus kalian lakukan adalah menentukan bilox total. Dari MnO4 min bilox totalnya berapa? Min 1, Ibu. Oke, min 1. Untuk O4-nya berapa jadinya? O4 itu tadi berapa? O2 berarti min 8, Ibu. Min 8. Berarti Mn-nya berapa? Plus 7, Bu. Oke, plus 7. Jadi bagi mungkin ada yang sudah tahu, ada yang lupa. Jadi kenapa plus 7? Karena kita jumlahkan semuanya. Plus 7 ditambah 8 hasilnya minus 1. Jadi berapa ditambah minus 8 yang hasilnya minus 1. Dan itu adalah plus 7. Sekarang untuk yang B, ini berapa biloxnya, bilox totalnya? Bilox 0. Oke, 0 ya, karena nggak ada muatan sama sekali. Kemudian kita cari dulu yang O berapa? min 8. Oke, O itu aturan umumnya dia adalah min 2, kemudian dikali 4 jadi min 8. Untuk H-nya berapa? Plus 2, Plus Ibu. 2. Plus 2 ya, H itu aturan umumnya adalah dia biloxnya plus 1 dikali 2, jadi plus 2. C-nya berapa? Plus Berapa? 6. Plus 2 ditambah berapa? Berarti Ditambah minus plus 8 jadi 3 dikali 2, Ibu. plus 6. Gini ya. Plus 2 ditambah plus 6 sama dengan 8, dikurang 8 sama dengan 0. Terus kalau ditanya C-nya aja berapa? Berarti plus Dibagi 2. 3. Plus 3. Ya, kan dibagi 2 ya. Kalau ditanya C-nya aja. Kemudian kalau NH4 ini berapa bilox totalnya? Plus 1, Ibu. Oke, plus 1. Nah, ini gimana nih? H-nya berapa? Plus 4. Plus 4. Berarti N-nya? Min 3. Min 3, Ibu. Min 3 ya. Min 3 ditambah plus 4 sama dengan plus 1. Plus 1. Ini hati-hati nih, biasa plus minusnya suka ini ya, kalau lagi jawab soal,
Entah karena panik sebenarnya mengerti kalau udah UAS ya. Ini kalau di K3PO4 berapa biloks totalnya? 0. 0. Nol. Kemudian O4-nya -8. Delapan, min Bu. 8. -8. K3-nya K3. Nah, ya. Jadi selain kalian boleh buka tabel periodik, kalian juga sebenarnya lebih ini juga ya, lebih hafal kation dan anion ya. Jadi kation itu apa aja, anion itu apa aja. Kayak K ini kan termasuk kation. Jadi kation berapa dia muatannya? +1. +1 dikali 3 jadi +3, ya kan? +3. Iya, jadi itu juga mau bekal kalian tuh ya selain tabel periodik, terus daftar kation, anion ya. Nah, ini jadi berapa P-nya? +5, Ibu. Oke, sip. Jadi begini ya, kalau soalnya ditanya mencari biloks yang di garis bawah, ya kalian jabarkan seperti ini. Jadi jelas gitu loh, nggak cuman langsung MN +7. Bisa aja saya nggak percaya gitu kan ya. Ini kalian bisa aja langsung dapat angka atau tebak-tebak. Jadi sebaiknya ada caranya. Seperti ini, sederhana aja. Menjabar artinya kan kalian menjabarkan gitu ya dalam usaha menjawab. Kemudian saya kasih contoh yang lain. Misalnya, hmm, contoh lain, vanadium. Vanadium ini apa ya unsurnya? Tahu nggak? Vanadium. Ada yang tahu unsur vanadium? Pi, Kabu. Iya, V. Oke, jadi misalnya kalau saya kasihnya pilgan, misalnya ini ada NH4, VO2, pilgan nih kan, ada pilihan nih K4, V, CN6, yang C, V, SO4, VOSO4, kemudian yang EVCl3. Kalau saya tanya begini, vanadium dengan biloksnya +4 terdapat pada senyawa. Berarti yang saya tanya kan V-nya ya. Nah, kalian cari yang mana yang dia itu. Mau dikerjain bareng? Atau ada yang mau menjelaskan? Kerjain bareng aja itu. Oke, berarti kalau dilihat dari sini semua, dia ini biloks totalnya berapa ya semua senyawanya? 0. 0 ya. Semuanya 0. Berarti kita sudah tahu ini semua 0 A, B, C, D, E. Kemudian seperti tadi ya, kita cari tahu O2-nya berapa? +4. Plus, +4. minus. Min 4, Bu. Ya, -4 ya. Kemudian NH4. Nah, ini kalau sudah kayak gini, kita cari cara gampang gitu ya. Biasa NH4 itu ada pada senyawa apa ya yang familiar? Misalnya NH4Cl. Cl itu kita tahu dia kalau diionkan berarti kan Cl min NH4 plus gini kan. Berarti NH4-nya itu adalah +1. Paham sampai sini?
Ini Paham untuk Ibu. ini untuk membantu kita langsung mendapatkan NH4 sekalian gitu ya. Jadi V-nya berapa nih supaya ini 0? +3, Bu. Ya, plus 3. Itu adalah V yang pertama. Berarti jawabannya bukan ya, karena yang kita cari adalah plus 4. Sekarang untuk yang B, CN. Nah, untuk memudahkan CN ini, biasa tuh sering ada HCN ya, HCN. Nah, ini kalau dipecahkan jadi CN min sama H plus. Oke, berarti kita dapat CN-nya itu adalah -1 dan dia ada 6 berarti -6. Untuk K tadi dia berupa kation apa anion? Latihan, Bu. Kation. Oh ya, ini juga merupakan ciri khas dari suatu senyawa ya. Pasti yang duluan itu adalah kation, baru belakangnya itu adalah anion. Jadi kalau kalian lupa gitu kan ya, pasti yang di depan itu adalah kation atau positif. Yang selanjutnya yang menyambung senyawa tersebut itu adalah anion. Kayak di sini K4 VCN-, berarti K4 itu adalah kationnya. Sisanya itu berarti anionnya. Nah, sekarang K4 itu +1 untuk K dikali 4 plus 4. V-nya berapa? +2. Dua, Bu. Plus 2. 2. Masih belum dapat ya. Kita cari yang plus 4. Sekarang yang C. Ini gampang nih. Kalian pasti asam sulfat apa? Kalau asam sulfat, rumus molekulnya? SO. SO4. HSO. Nah, H2SO4. H2SO4. Kalau diionkan berarti ini SO4 2 min. min, Amin. H-nya ini kan 2H Plus. plus. Berarti kan ini kita SO4 langsung -2. Berarti V-nya +2. +2. Masih belum dapat. Sekarang yang D. Coba, ini adalah 0 bilox totalnya. SO4 -2. O berapa, O? -2. -2. V-nya jadi berapa? Berarti V-nya +4. Nah, berarti jawabannya, kalau saya tanya Pilgan seperti ini, berarti jawabannya yang D. Ya. Sekarang kita pastikan kalau E itu salah. Cl itu adalah anion ya, berarti di sini V ini adalah kation. Berarti Cl itu adalah -1 kali 3 -3. V-nya berarti +3. 3. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Nah, contohnya kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Kalau misalnya nanti entah soalnya itu adalah soal esai ataupun Pilgan dalam penentuan bilox. Nah, kalau bilox itu kalian, oke sebentar, saya kasih satu soal lagi untuk bilox biar lebih ini ya, paham. Misalnya soalnya bilangan bilox ya, bilox N paling rendah pada senyawa. Pada senyawa berikut, misalnya contoh Pilgan A itu adalah HNO3, B-nya HNO2, C-nya N2O, D-nya itu NO, E-nya itu NO2. Nah, saya tanya N-nya, berarti ini semua kita tahu bilox totalnya adalah 0. O3 jadi berapa biloxnya? Min 6. -6. H itu +1. Jadi berapa? +5. +5. +5. Oke, kita harus cari semua ini. O2 sama Yang C, dengan, Ibu. iya, -2, -4. 4. -4, Bu. 4. Bu. -4 plus 1 berarti +3. Oke, kalau C, -2 -2 sama +2. +2. Berarti kalau N-nya aja
sama 1 dengan plus 1. plus Plus 1. O ini min 2, ini plus 2 ya. Plus 2. Kemudian ini Min min 4 plus plus 4. 4. Berarti jawabannya yang C. C. Oke, berarti udah mahir lah ya yang bilox. Saya kasih soal latihan untuk kalian kerjain di rumah ya. Oh, kalian catat aja. Cari bilox yang di garis bawah. Ada CRO4 2 min. Saya minta carikan CR. Kemudian ada KClO2. Saya minta Cl. Kemudian ada K2MnO4. Saya minta Mn. Yang D SbO4 3 min. Saya minta Sb. Ini soalnya. Soalnya tadi adalah cari bilox di garis bawah. Ini PR ya, kerjain di ini aja, di rumah. Nanti kita bahas. Sampai sini ada pertanyaan? Dikumpul nggak, Bu? Kerjain aja. Iya, makasih, Bu. Nanti kita bahas. Kalau kita ada kesempatan lagi bertemu ya. Kalau enggak, berarti kalian diskusikan aja. Entah, bisa jadi saya munculkannya di UAS saja. Buat kalian Baik, Bu. latihan soal. Terima kasih. Oke, sekarang karena kalian udah paham bilox, saya kembali ke reaksi redox ya. Konsep reaksi redox tadi kan ada berdasarkan O2, berdasarkan elektron, dan berdasarkan bilox. Oke, berarti berdasarkan bilox, kalau reduksi itu adalah bilox turun. Contohnya adalah MnO4 min menjadi ini Mn2 plus. Oke, berarti caranya ini berapa bilox totalnya untuk MnO4 min? Min 1. Min Negatif 1. 1, Bu. Mn2 plusnya adalah positif 2. Berarti O4-nya adalah minus 8. Kemudian Mn-nya adalah plus 7. Ini kalau kita tarik garis lurus jarak antara Mn dengan Mn2 plus berarti dia mengalami penurunan Reduksi. bilox. Ya, berarti turun ya. Berarti inilah yang namanya reduksi. Oke. Kalau misalnya bilox turun mengalami reduksi berarti dia ini sebenarnya merupakan apa? Kalau di sini mengalami reduksi berarti Mn itu merupakan Oksidasi. oksidator ya atau pengoksidasi Oksidasi. gitu. Hati-hati dengan reduksi dan reduktor, oksidasi dan oksidator. Sedangkan kalau untuk oksidasi ini bilox naik. Oke, contohnya adalah Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron. Mg ini karena dia unsur bebas berarti biloxnya 0. Sedangkan Mg2 plus ini biloxnya adalah plus 2, berarti dia mengalami peningkatan bilox, berarti merupakan oksidasi. Ya, berarti dia mengalami oksidasi, berarti Mg di sini merupakan reduktor Reduktor. atau reduksi. Tuh, hati-hati di bagian situ. Oke, sekarang kita masuk reaksi redox. Sudah clear untuk pengertian redox, sekarang reaksi redox. Contohnya ada Mg plus HCl
jadi Mg Cl plus H2. Oke, di sini kalau kita lihat Mg sudah setara ya, kiri dan kanan, Cl-nya sudah, H-nya nih nggak setara. Di sini H2, berarti di sini saya tambahkan 2. Sudah setara H-nya, malah Cl-nya yang nggak setara, berarti di sini saya tambahin 2. Oke? Nah, sekarang kita cari biloxnya masing-masing. Untuk Mg, di sini berarti biloxnya adalah 0. Sedangkan di sini biloxnya, bilox totalnya adalah 0. Kemudian untuk Cl adalah min 1. Kemudian untuk H di sini adalah plus 1. Paham ya? Kemudian Paham, Ibu. untuk MgCl2 di sini bilox totalnya 0. Kemudian untuk Cl-nya, Cl itu adalah min 1 dikali 2 min 2, maka Mg-nya itu sama dengan plus 2. Kemudian untuk H plusnya di sini tetap 0 karena dia merupakan unsur bebas ya. Jadi di sini kita tarik garis, mau tahu dia mengalami reduksi apa oksidasi, Mg ke Mg, H ke H. Berarti Mg ini mengalami apa? Untuk Mg dari 0 ke plus 2, Oksidasi, Bu. Oksidasi. oksidasi. Atau dia bertindak sebagai reduktor. Sedangkan HCl di sini dia mengalami reduksi. Dan dia bertindak sebagai oksidator. Oke, kemudian apakah Cl ini? Cl ini berarti merupakan hasil dari oksidasi. Ini hasil oksidasinya nih. Kemudian H2 ini merupakan hasil dari reduksinya. Seperti itu. Oke, jadi triknya kita kan misalnya ditanya apakah yang manakah gitu ya dari reaksi berikut yang merupakan reaksi redox misalnya seperti itu. Jadi kuncinya dikatakan redox kalau ada unsur bebas di mana yang biloxnya itu adalah 0. Atau ada perubahan bilox. Nah, kalau dari sini, ini adalah kuncinya. Jadi kalau dari sini, apakah senyawa reaksi di atas ini merupakan redox? Kita lihat dari Mg-nya aja sudah ada unsur bebas kan sama H2-nya. Udahlah, ini berarti dapat dikatakan pasti redox. Baru kita cek perubahan biloxnya. Seperti itu ya. Kemudian, gimana kalau yang misalnya dalam satu unsur atau satu senyawa itu dia dua-duanya mengalami reduksi dan oksidasi. Kalau di sini kan Mg-nya cuma mengalami oksidasi ya. Gimana kalau misalnya Mg-nya nih mengalami oksidasi juga, mengalami reduksi juga. Itu namanya reaksi autoredox. Reaksi autoredox. Autoredox. Jadi di mana ini ya, satu unsur atau satu senyawa itu bertindak sebagai oksidator dan reduktor. Nama lain autoredox ini adalah disproporsionasi. Triknya supaya ini ya mudah ingat ya. Ini kalian ingat-ingat autoredox itu jika bilox itu biloxnya antara minimum dan maksimum. Jadi di antara.
Oke, saya kasih contoh dulu. Sampai sini masih fresh kan ya untuk menerima? Masih, Bu. Oke. Di sini misalnya ada golongan, saya kasih satu contoh yang memang dia itu mengalami autoredox ya. Ada Cl2 plus NaOH menjadi NaCl plus NaClO plus H2O. Nah, kalau kayak begini ada yang nggak setara nggak? Kita cek-cek dulu nih. Cl-nya di sini 2, di sini 1, 2, oke. Kemudian H-nya di sini 1, di sini 2. Gimana cara menyetarakannya? Kita tambahin 2 di sini. Untuk O-nya berarti di sini 2, di sini udah 2 ya, sebelah kanan. Kemudian Na-nya di sini 2, sebelah kiri, sebelah kanan juga sudah 2. Oke, ini berarti sudah setara. Jadi kita kalau lihat reaksi, kita setarakan dulu. Baru kita lihat. Untuk Cl ini kan berarti bilox totalnya adalah 0. Kemudian Cl yang di sebelah kanan di NaCl ini kan dia bilox totalnya 0. Cl-nya itu adalah Na-nya itu kan plus 1 ya. Cl-nya berarti min 1. Kemudian Cl yang di sebelah kanan berikutnya ini bilox totalnya 0. O-nya itu adalah min 2. Na-nya itu adalah plus berapa? 1 Na-nya plus 1. Cl-nya berarti plus 0. 1 juga. Plus 1, Bu. oke, plus 1. Nah, ini kan kalau kita lihat Cl-nya ini dia mengalami 2 ya. Kalau yang O 0 jadi minus 1, Cl-nya berarti kan Reduksi. reduksi. Sedangkan 0 menjadi plus 1 ini mengalami oksidasi. Nah, ini contohnya dari autoredox. Berarti dia Cl-nya bertindak sebagai Cl ini bertindak sebagai oksidator dan reduktor. Nah, gimana cara untuk memahami ini yang saya bilang kata kuncinya di sini? Jadi seperti ini. Misalnya ada, sorry. Misalnya ada golongan 7A. Ada yang ingat nggak 7A itu apa? Golongan 7A itu F, Cl, Br, IA. Ya, ini kan biasa kan ada kan pernah disuruh hafalin kan nih golongan 7A. Jadi di sini kan disebutkan bilox antara minimal dan maksimal. Oke. Bilox maksimal itu sesuai dengan golongannya. Karena ini golongan 7A, jadi bilox maksimalnya itu adalah plus 7. Ya. Sedangkan bilox minimal itu adalah golongan 7A, berarti 7, golongan dikurang min 8, berarti 7 dikurang min 8, sama dengan min 1. Ini adalah minimalnya. Gitu. Kemudian 7 ini hanya bisa direduksi saja. Artinya dia cuma bisa turun aja, nggak bisa naik karena dia udah maksimalnya. Hanya bisa direduksi. Kemudian kalau min 1 ini nggak bisa turun lagi karena sudah minimal. Berarti hanya bisa dioksidasi. Nah, kalau misalnya contoh angkanya itu adalah positif 3. Berarti dia di antara minimal dan maksimal kan. Berarti ini merupakan auto redox.
Seperti itu. Plus 3 ini merupakan auto redox. Oke, sekarang kalau misalnya saya kasih kalian soal, nih ya, contoh misalnya UASnya, saya kasih soal eh, cari gitu ya, cari yang mana, yang manakah auto redox. Saya kasih pilihan HCl4O4, HClO, yang C HCl, yang D Cl2. Nah, yang A ini kan bilangan totalnya adalah bilox totalnya 0. O4 ini berarti min Min 8. min 8. Kemudian plusnya ini adalah plus 1. Berarti Cl-nya ini berapa? Plus 7. 7. Plus 7. Ngerti ya? Oke. Sekarang kita harus cari semua dulu. Kita mau tahu dia autoredox atau bukan. Kalau plus 7, tadi maksimalnya berapa? Ingat nggak? Bilox maksimal itu berapa? Plus 7. Plus Nah, 7. berarti dia bukan autoredox karena dia itu maksimal. Harusnya kan di antaranya, tadi kata kuncinya. Berarti ini bukan autoredox. Sekarang yang B. HClO, bilox totalnya 0. O itu adalah min 2, H itu adalah plus 1. Berarti Cl-nya plus 1. Nah, itu kan tadi min 1 sampai plus 7. Apakah ini termasuk autoredox? Apakah dia di antaranya plus 1? Tidak. Termasuk. Nah, tidak atau termasuk? Termasuk, Ayo, Bu. nah, Termasuk, masuk. Bu. Berarti Termasuk, ini Bu. adalah autoredox. Terus sekarang HCl, ini biloxnya 0, Cl-nya min 1, H-nya plus 1. Min 1 ini masuk nggak autoredox? Tidak, Bu. Tidak, karena tidak diantaranya ya. Sedangkan untuk Cl2 ini adalah 0. 0 ini masuk nggak autoredox? Masuk. Masuk ya, Masuk. jadi dia merupakan autoredox gitu. Ya, jadi nanti kalau ditanya autoredox yang mana aja yang autoredox, nah kalian jelaskannya seperti ini. Kalau kalian jelaskannya kayak begini, ini udah saya anggap benar gitu. Tapi kalau langsung Cl20, HCl minus 1 gitu, nggak ada caranya sama sekali ya, saya meragukan. Oke, sekarang ini sudah jam berapa ya? Saya sampai jam berapa? 3.40, Ibu. Ini Oh, masih masih jam ada 3. setengah jam ya? Iya, Ibu. Oke, sekarang kita masuk, saya kasih sebentar, ada soal nggak ya? Kita masuk, oke. Kita masuk ke penyetaraan ya. Tadi udah mengenal konsep redox, pengertian redox, kemudian reaksi redox, autoredox, kemudian sudah lebih mengingat kembali bilox. Sekarang kita masuk ke penyetaraan redox. Jadi penyetaraan redox ini kita belajar dengan cara bilox. Nah, dengan cara bilox ini dia dibagi menjadi 2. Ada yang reaksi ion, di mana yang kita mau setarakan itu merupakan ion gitu ya. Kemudian ada yang reaksi molekul, di mana yang kita mau setarakan merupakan senyawa molekul. Nah, reaksi ion. Pertama kita masuk ke reaksi ion. Reaksi ion. Ini ada aturannya ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan secara berurutan ini ya. Samakan atom yang
berubah biloxnya. Ini yang pertama kalian lakukan. Kemudian kalian perlu ingat untuk golongan I2, 1A, 2A, unsur H, unsur O, ini biloxnya jarang berubah. Jadi nanti jarang berubah berarti bukan berarti nggak bisa berubah ya. Cuman berarti nanti kalau pada saat ngerjain soal golongan I2, sorry, 1A, 2A, unsur H dan O ini bisa kalian abaikan dulu. Untuk ini menentukan atom, samakan atom yang berubah bilox untuk golongan 1A, 2A, H dan O itu kalian abaikan dulu. Kemudian yang kedua, langkah kedua, kalian cari bilox total. Kalau saya bilang bilox total berarti paham ya, kalau ion berdasarkan muatan ion, kalau senyawa molekul berarti kan sama dengan 0. Atau unsur bebas sama dengan 0. Yang ketiga, bikin jarak. Jadi kalian nanti cari garis berapa selisihnya. Dia merupakan reduksi atau oksidasi. Bikin jaraknya. Kemudian yang keempat, itu kalian bikin pengalinya. Bikin pengali. Yang kelima, samakan muatan. Samakan muatan. Nah, muatan ini, kalau ini dia nih ada asam dan basa. Ada yang asam, ada yang basa. Kalau asam berarti itu penambahan H+. Di mana ditambahkannya? Pada yang bermuatan kecil. Gimana cara mengingatnya? Kebalikannya. Positif berarti pada muatan kecil. Sedangkan basa itu penambahan OH-. Pada apa? Pada muatan yang besar. Karena kebalikan tadi ya. Negatif pada muatan yang besar. Kemudian langkah keenam itu adalah samakan H2O. Artinya ini adalah penambahan H2O. Nah, sekarang kita langsung masuk aja contoh supaya lebih mudah dipahami. Contoh ini adalah Cr2O7 2- ini soal ya, tambah SO2 jadi Cr3 plus HSO4 pada suasana asam. Misalnya begini ya. Nah, ini langkah pertama samakan atom yang berubah bilox. Tadi saya bilang H sama O abaikan. Berarti di sini O-nya kita nggak usah ganggu dulu, H-nya nggak usah ganggu dulu. Berarti kan yang harus kita cari itu adalah CR, S ya, CR. Oke. Nah, kemudian kalian setarakan dulu. Ini ada yang belum setara nggak? Ada yang belum setara? CR-nya, Bu. CR-nya kurang 1 ya. Jadi tambah 2 sini ya. Ya, Bu. Aman yang lainnya? Oke. Nah, berarti kita harus hitung nih. Kita harus cari CR-nya. Kalau O-nya kan tadi diabaikan. Berarti untuk CrO7 ini kan bilox. Nah, ini langkah kedua adalah cari bilox total. Bilox totalnya kan berarti ini -2. O7-nya sama dengan -14. Berarti CR-nya adalah plus berapa? Plus 12, Bu. 12. Plus 12. Oke. Untuk S-nya, karena ini tidak bermuatan, berarti S ini adalah
Bilox totalnya 0. Kemudian di sini minus 4, berarti S-nya adalah plus Plus 4. 4. Kemudian untuk CR yang di sini, dia berapa? Plus 3. Plus 3? Oke, sebentar. Di sini kan dia plus 3 Bilox totalnya. CR-nya jadinya berapa? 2, Bu. Nah, CR ini kan 3 plus dikali 2 plus 6. Plus 6. Jadi di sini kalian nggak perlu bagi 2 lagi ya CR-nya, karena di sini udah kita setarakan. Di sini CR-nya 2, di sini 2 CR. Jadi cukup seperti ini aja. Jadi di sini plus 6, kemudian H2SO4, oh sorry ini soalnya negatif ya. Jadi di sini negatif 1, SO4-nya tadi kita udah tahu ya berapa. Kalau ini yang dicari adalah S-nya, sorry ya. Berarti O4-nya berapa? Minus 8, H-nya plus 1, S-nya berarti plus Plus 7. 6. Plus 6. Plus 7. Pas. Plus. Plus Plus 6. 6. Plus 6, ya. Bu. Oke. Kemudian langkah ketiga bikin jarak. Maksudnya bikin jarak kita kasih CR ke CR, S ke S. CR ke CR ini dia mengalami apa? Plus 12 ke 6. Oksidasi, Bu. Reduksi. Reduksi. Nah, jaraknya berapa selisihnya adalah 6. 6, Bu. Kemudian kalau yang S dia mengalami oksidasi. Di Oksidasi. mana selisihnya adalah 2. Langkah selanjutnya adalah yang keempat, bikin pengali. Dia dikali berapa harus hasilnya sama? Kali 2 sama 6, Bu. Iya, jadi 6 ini kan kalau kita 2 bisa nggak hasilnya 6 dikali berapa? 2 dikali berapa hasilnya 6? 2 kali 3, Bu. 2 kali 3, Bu. 6-nya dikali 1. Jadi maksudnya dia nih hasilnya harus sama gitu ya. Kalau misalnya 6-nya ini dikali 1, 6, berarti 2-nya ini dikali berapa? Jadi bisa 6. Intinya begitu buat pengalinya. Jadi ini dikali 1, oksidasi dikali 3. Oke? Kemudian, jadi kalau suasana asam, selanjutnya samakan muatan ya. Ini dia asam, berarti kita harus tambahin H plus pada muatan yang kecil. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu muatannya. Kita tulis ulang ya. Jadi di sini, kalau saya tulis ulang, CR. Coba kalian lihat muatan yang CR2O7, itu kan berarti muatannya negatif 2 ya. Benar nggak? Ditambah SO2-nya adalah 0. Berarti muatannya di sini adalah yang sebelah kiri adalah totalnya berapa? Negatif 2 tambah 0? Negatif 2. Oke. Ini kiri muatannya negatif 2. Yang sebelah kanan muatannya berapa? Plus 2. Positif 2, Ibu. Plus 2, Bu. Loh, 3 plusnya dikali 2. Jadinya kan Iya, plus berapa? 6. Plus Plus 6. 5. Terus, oh, kalian belum ini. Susah nih. Saya harus nulis di mana ya? Kalian udah catat kan ini? Udah ya? Bu. Saya mau lanjutkan nih. Oke. Saya akan. Jadi kan tadi kita sampai di CR2O7 2 min plus SO2. Ini tadi disetarakan CR3 plus HSO4 min. Gini ya. Kemudian tadi kita dapat di sini plus 12 plus 4 untuk S-nya, CR-nya. Kemudian ini
Oh, plus enak aja. 6. Nggak ada. Oh, Yang enggak. ini Tahu aja. S-nya plus 6. Oke, Oh, ini iya. tadi reduksi itu boleh di anu suaranya kali 1, kali 2, kali 3. Nah, gimana caranya kalian nulisnya? Itu adalah berarti CR2O7 ini kan dikali 1 nih ya. Nih garisnya masih dikali 1, berarti dia tidak berubah, tetap CR2O7 2 min. Ditambah, nah yang SO2-nya ini kan dia nih garisnya yang masuk dikali 3, berarti 3 SO2 menjadi, nah untuk 2 CR-nya ini kan masih masuk dalam garis yang reduksi yang dikali 1, dia nggak berubah, jadi 2 CR3 plus ditambah, nah H2 untuk HSO4 minnya ini kan masuk di garis oksidasi yang harus dikali 3, berarti jadi 3 HSO4 min gitu. Nah sekarang apa tadi, samakan muatan ya. Di sini kita tahu muatannya negatif 2 yang sebelah kiri, kemudian di sini 0, berarti ini jumlahnya adalah negatif 2. Kemudian untuk yang di sini 3 plus dikali 2, ini adalah plus 6, ditambah di sini negatif 1 dikali 3, jadi negatif 3. Ini kalian jumlahkan jadi plus 3. Nah, ini kan dapat antara kiri dan kanan. Nah, untuk asam itu kan penambahan H plus pada muatan yang kecil. Nah, sekarang yang kecil yang mana? Negatif 2 atau plus 3? Negatif 2. Negatif Nah, 2. negatif Negatif 2. 2, Bu. Kita tambahkan berapa H plus sampai dia hasilnya 3? Berapa H plus? 5, Bu. 5 H plus ya. Pada kiri apa kanan? Kiri, Bu. Kiri, Bu. Ini, Bu. Jadi di sini saya tambahkan 5 H plus gini ya. Jadi 5 plus ditambah negatif 2 hasilnya 3. Maksudnya kayak gitu. Kemudian langkah yang terakhir apa? Langkah yang terakhir Bahan H2O. samakan H2O. H2O-nya disuruh ini dia harusnya di kiri atau di kanan? Coba kalian Kiri. perhatikan H-nya kalian hitung dulu jumlah di kiri sama di kanan. H yang di kiri itu kan ada 5. Yang di kanan itu baru 3. 3. Berarti kita tambahkan Ini H2O di sebelah kanan. Nah, sekarang kita mau lihat ini udah setara atau enggak kiri dan kanan. 5H plus. H-nya di sebelah kanan juga udah 3. O-nya di kiri itu ada berapa? 7 ditambah 6. Ada berapa? Ada berapa yuk? apanya? 17. Yang O, O. Oh, ini 13. kan ada 13, 7 Bu. tambah ini 6 13, Bu. kan. Jadi 13 untuk O yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan sesuai enggak? Di sini ada 4 kali 3, 12. 11 Ditambah 1, 13. Berarti udah setara ya. Sarah. Nah, Ya, Bu. Salah, Bu. ini adalah hasil akhir penyetaraan reaksi redoks. Ini jawabannya. Kalau misalnya soalnya adalah setarakan reaksi berikut gitu. Sampai sini. Sampai memang kiri dan kanannya itu udah setara. Sudah sampai samakan muatan, sudah sampai samakan dengan H2O-nya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada Kalau pertanyaan? bagaimana tuh kalau kita coba yang dalam suasana basah? Boleh. Coba suasana basah berarti dia tambahkan muatan OH ya. Oke. Ini waktunya mau habis, tapi yang reaksi molekul masih belum selesai. Bentar.
Contohnya, soalnya AL plus, sorry ya, ajan, masih ajan. Ya Ibu, Kita nggak break apa-apa. ajan sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Contoh soalnya AL plus NO3 min menjadi AlO2 min plus NH3. Misalnya ini suasananya basah. Oke, untuk AL berarti biloxnya 0. Kemudian ini kita O-nya abaikan dulu ya. Berarti kita cari N-nya, AL sama H3, H juga abaikan, kita cari N. Berarti NO3 min itu bilox totalnya adalah -1. O3-nya berapa? -6, Bu. -6. N-nya +5. +5. Kemudian AlO2 ini bilox totalnya -1. +3. AL4, -5 plus AL4.
AL-nya plus 3. Ya kan plus 3. NH3-nya 0, H-nya itu plus 3, N-nya adalah negatif 3. Oke, sudah dapat semua, berarti AL kita bikin jaraknya gini ya. Berarti AL mengalami Reduksi. oksidasi Reduksi. apa reduksi? Reduksi, Bu. Kok reduksi? Oksidasi. AL turun. Naik. AL reduksi, Bu. Loh, kok jadi bingung? Sudah capek ya? Oksidasi, Bu. Oksidasi, Bu. Oksidasi. Oksidasi. Berapa jaraknya selisihnya? 3. 3, Bu. Kemudian N-nya mengalami Reduksi. reduksi. Selisihnya 2. 2. ayo Positif. Oh. Min 8, Bu. 8. 8. Nah, kalau 8-nya dikali 1, 3 dikali berapa jadi 8 nggak bisa ya. Berarti gimana penyeteraannya? Berarti langsung aja, kan susah juga nih kalau 3 dikali 8 kali 2 malah makin besar. Berarti harus 8 kali 1. 3 nggak bisa dikali 8. Berarti langsung aja 8 kali 3 sama 3 kali 8. Biar sama ya. Bener nggak? Iya, Ya, Bu. Bu. Nggak perlu. Iya, Bu. Ya, Bu. Berarti Benar, Bu. saya tulis ulang. Kalau di sini AL-nya masuk ke dalam garis yang dikali 8, berarti 8 AL ditambah NO3-nya berarti dikali 3, 3 NO3 min menjadi AL-nya dikali 8 ya. 8 AL O2 min ditambah 3 NH3. Nah, kemudian kita kan harus kalau basa menambahkan OH- pada muatan yang besar apa kecil? Besar. Lebih besar, Bu. Nah, berarti kita harus cari dulu nih muatan kiri apa kanan. 8Al itu 0. 3 NO3 min itu min 3. Berarti di sini adalah min 3. Kemudian di sini min 8. Ini 0. Di sini min 8. Berarti muatan yang besar yang mana? Min Di 3. sebelah kanan. 3, Bu. Berarti saya tambahkan di sini berapa OH-nya supaya jadi minus 8? 5. 5. 5 OH min. Ya, 5 OH min. Kemudian kan ada yang terakhir, langkah terakhir samakan H2O. Kita lihat di sini H-nya ada 5 yang sebelah kiri ya. Sebelah kanan itu Ada 6, Bu. sorry. 8AL3, 8AL. Untuk O-nya ada berapa sebelah kiri? Ada 6, Bu. Ada 9. 6, Bu. 14. Apa 9? 9. 14. Sebelah kanan berapa? 14, Bu. Sebelah kiri 9 tambah 5, 14. Sebelah kanan 16. 16, Bu. berarti 16, yang kurang tetap di sebelah Kiri. kiri. Kurang berapa? Kurang 2. Berarti kita tambahkan 2H2O. Begini ya? Benar? Benar. Bu. Oke. Kan di sini kalaupun kita ambil yang H di sebelah kanan hanya ada 9, di sebelah kiri kan hanya masih 5, berarti butuh 4. Berarti benar ya, ditambahkan 2H2 kan berarti Benar, Bu. oke. Berarti udah setara nih sampai di Setara, sini. Bu. Kita tuliskan ulang itu adalah 2H2O plus 5OH min plus 8AL plus 3NO3 min 8ALO2 min plus 3NH3.
Nah, ini namanya penyetaraan reaksi redoks. Sekarang kalian catat, saya kasih soal untuk latihan. Setarakan reaksi ion berikut. Nomor 1, AS2O3 plus Zn menjadi ASH3 plus ZnO2 min dalam suasana basah. Yang kedua, IO3 min plus NO2 menjadi I2 plus NO3 min dalam suasana asam. Oke, sudah? Sudah ya, saya hapus. Iya, Ibu. Oke, nah ini kan tadi penyetaraan dengan Bilos pada reaksi molekul. Saya mau yang terakhir adalah, ini terakhir saya di reaksi, tadi reaksi ion, ini reaksi yang molekul. Reaksi molekul, jadi sama ya, yang pertama langkahnya samakan atom yang berubah biloksnya. Ini sama juga dengan yang tadi untuk golongan 1A, 2A, unsur H dan O nanti kalian bisa abaikan dulu karena jarang berubah biloksnya. Kemudian yang kedua sama cari biloks total. Yang ketiga masih sama bikin jarak. Yang keempat sama bikin pengali. Nah, yang kelima ini ada KAHO. Maksudnya gimana? Ini setarakan. Setarakan. Apa yang disetarakan? Ini harus berurutan. K itu untuk kation. Kation itu saya bilang tadi adalah unsur yang pertama, paling sebelah kiri muncul. A-nya itu apa? Anion. H-nya itu apa? Hidrogen. O-nya itu apa? Oksigen. Oksigen. Ini harus berurutan. Jadi kalau kalian mau nyetarakan, setarakan dulu kationnya, baru anionnya, baru hidrogennya, baru oksigennya. Contoh H2SO4. Ini kation ya. Yang ini anion. Pokoknya kation sebelah kiri duluan, anion baru selanjutnya. Nah, ini saya percepat, kita langsung masuk contoh soal. Contoh soal K2CR2O7 tambah. Jadi sebenarnya tuh di poin 5 ini ya, yang berbeda. Ditambah SnCl2 plus HCl menjadi CrCl3 plus SnCl4 plus KCl. Sorry, saya ulang aja. K2CR2O7 plus SnCl2 plus HCl CrCl3 plus SnCl4 plus KCl plus H2O. Nah, ini ada yang nggak setara atau udah? Coba dicari dulu. K-nya belum setara, Bu. Hanya Bu. KCM-nya belum setara. K-nya belum setara. CR. Oh,
Oke, berarti saya tambahkan di sini ya. Terus apa lagi? CR-nya, Bu. CR-nya kurang 1 ya, tambahkan sini. Udah? Oke. Sekarang apa yang langkah pertama? Samakan bilox. Samakan atom yang biloxnya berubah kan? Kita abaikan dulu O dan H-nya. Ini kalau ini K2CR2O7 berarti bilox total 0, O-nya itu minus 14, K-nya itu plus 2, CR-nya berapa? Plus 12. Plus 12. Plus 12, Bu. 12. Kemudian untuk ini CL-nya min 2, SN-nya adalah plus 2. Oke, selanjutnya kita karena ini HCl kita abaikan ya H-nya. Abaikan dulu, kita langsung CR-nya aja. Di sini min berapa? Berapa CL-nya? Yang 3. Ayo, jangan lupa ini. Oh iya. Min Min 6. Min 6. Jadi CR-nya ada berapa? 6, Bu. Plus 6. Plus Plus 6. 6. Oke, SN-nya di sini 0, dia min 4, berarti di sini Plus 4. plus 4. Plus. Sekarang kita bikin jarak. CR ke CR, SN ke SN. CR ke CR mengalami Reduksi. reduksi dengan selisih 6. Kemudian SN mengalami oksidasi dengan selisih 2 dikali 1 dikali 3. Oke? Ya. Oke, kalau saya tuliskan kembali berarti K2CR2O7-nya dikali 1 tidak berubah. Ditambah SN-nya berarti dikali 3, saya tulis 3 SNCl2. Ditambah H-nya itu tidak berubah dulu ya, kita tuliskan. Kemudian di sini kita ini dikali 1 tetap Cl3 plus 3 SnCl4 plus 2KCl plus H2O. Nah, sekarang tugasnya kalian setarakan. Kita coba lihat dari H-nya. Sebelah kiri H-nya, sebentar. Kita lihat dari tadi ya, prinsip KaHO. Kation. Kationnya, dari K-nya berapa? Sebelah kiri, 2. 2, Ibu. 2. K-nya 2, 2. Bu. Sebelah kanan, 2. 2. 2 juga. Berarti udah setara. Setara. Sekarang anionnya. Coba lihat CR-nya. CL-nya, CL. Sorry, CL ya, anion. CL, sebelah kiri, 7, Bu. 7. Sebelah kanan, ini berarti kan 6 ya. Ini berapa? 12. 12. 12. Ini 2. 2. 10. Berapa jumlahnya? 20, Ibu. 20. Berarti sebelah kiri di sini 6, di sini 1, 7. Kurang berapa? 13, Ibu. Tulis di mana? Di sini saya tulis berarti 4. Kayak gini ya, 14. Benar? 14 tambah 6? Benar, Ibu. 20. Benar ya? Oke, anionnya Iya, sudah Bu. setara. Terus H, kan KaHO ya. H-nya udah setara belum? H-nya di sini ada 14. Sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kanan 2, Bu. Berarti dikali berapa nih biar 14 7. tuh? 7. 7. Kali 7, Bu. Setara. O-nya berapa? O-nya sebelah kiri 7. Sebelah kanan 7 juga. Sebelah kanan 7 juga, 7 juga, Bu. Juga, Bu. Oke,
Berarti udah setara. Setara, Bu. Nah, ini baru dikatakan setara. Nah, ini untuk reaksi molekul. Gitu ya. Jadi nggak ada penambahan H plus, OH min, itu nggak ada. Dia langsung seperti ini aja. Nah, ini kalian, saya karena waktunya udah habis, kalian saya kasih latihan soal aja ya. Oke? Iya, Ibu. Oke. Ya, saya kasih latihan soal aja buat dibawa pulang. Kalian kerjain aja. Soal pertama, latihan soal untuk reaksi molekul itu ada sorry salah, KMNO4 ditambah H2SO4 ditambah asam oksalat menjadi K2SO4 ditambah MnSO4 ditambah CO2 plus H2O. Biasa kalau reaksi molekul itu panjang reaksinya ya. Nah, ini kalian setarakan sampai ke KH-nya tadi. Soal berikutnya, K2CR2O7 ditambah H2SO4 ditambah FeSO4 menjadi K2SO4 tambah Cr2SO4 3 kali ditambah Fe2SO4 3 kali tambah H2O. Yang ketiga CuS plus HNO3 menjadi CuNO3 2 kali ditambah S ditambah NO ditambah H2O. Dah. Sudah dicatat atau kalian screenshot? Sudah. Oke. Baik, kalian kerjakan aja. Kalau perlu kalian diskusikan saja. Kalau kita ada kesempatan lagi kan ini sebenarnya jadi ini pertemuan keberapa sih hitungannya? 3 Eh, di kelas B. bukan, maksudnya sisa berapa pertemuan lagi sih di absen kalian itu? Ah, kurang tahu, Ibu. Maaf. Iya, jatah saya tuh berapa gitu kan kalian sisa minggu depan kan? Iya nggak? Maaf Ibu, untuk kelas B, Ibu masih ada 2 pertemuan lagi, Bu. Tapi jatah